Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Brown Sugar. Channel ini hadir untuk menemani hari-harimu dengan beragam cerita, mulai dari yang manis, pahit, dan kadang bikin merinding. Setiap rasa dalam hidup itu seperti brown sugar. Ada manisnya, ada pekatnya, tapi selalu bikin ketagihan. Karena dalam kegelapan ada kehangatan yang berujung manis. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan cerita, nama, tokoh, dan tempat hanyalah kebetulan. Tidak ada unsur kesengajaan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu cerita-cerita dari Brown Sugar. Mari berbagi cerita yang penuh rasa di sini. Part 1. Ketika rindu berperang dengan luka. Dahayu Wita Sugandi, seorang bankir muda berdarah Sunda. Perempuan cantik yang ceria dan bersahaja. Di usianya yang menjelang 33 tahun, dia masih sendiri. Trauma masa lalu yang masih membayangi membuatnya tak bisa membuka diri dalam suatu hubungan serius. Setiap laki-laki yang mendekatinya pasti berakhir dengan penolakan halus. Jauh dalam lubuk hatinya, Wita masih merindukan seseorang dari masa lalu. Jakarta, Tol Pramuka 2011. Brak! Hempasan keras dari belakang membuat Wita dan Pak Ahyar terhenyak di kursi mobil. Astagfirullah, apa itu yang barusan bunyi? Wita tersentak seketika dari lamunan dan langsung fokus melihat ke depan. Kenapa, Pak? Nada suaranya terdengar khawatir. Waduh, maaf Mbak. Sepertinya mobil belakang nabrak. Sahut Pak Ahyar cepat sambil menghentikan mobil dan menepi ke kiri jalan. Pandangan Wita beralih ke kaca depan. Terlihat mobil di depannya juga berhenti mendadak hingga membentur. Beruntung Pak Ahyar sigap, mobil Wita terhindar dari benturan depan. Namun tidak dengan bagian belakang. Saya tadi menghindar dari mobil yang melewati kita, Mbak. Tapi ternyata mobil belakang ada ngerem. Maksud saya mobil belakang ndak ngerem, Mbak. Dan malah nabrak mobil kita ini. Halah. Pak Ahyar menjelaskan apa yang terjadi barusan. Dia siap-siap membuka pintu mobil untuk menghampiri pemilik mobil belakang. Mbak Wita, tenang saja, biar saya yang menyelesaikan. Jawabnya dengan gayanya yang memang kebapaan namun tegas. Perawakannya yang tinggi besar membuat orang lain yang melihat tidak berani macam-macam. Hal itu yang membuat Wita merasa tenang jika disupiri oleh Pak Ahyar. Oke Pak, hati-hati. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja ya Pak. Wita mencoba membuat suasana tenang. Walau sebenarnya dalam hatinya dia tahu Pak Ahyar bisa diandalkan untuk hal-hal seperti ini. Tak salah ayahnya mempekerjakan Pak Ahyar hingga bertahun-tahun. Pak Ahyar sudah seperti keluarga sendiri. Walaupun sebenarnya ayah tidak memerlukan seorang supir kemana-mana karena terbiasa sendiri. Namun, kejadian 5 tahun lalu cukup membekas dan membuatnya syok. Mobil ayah dihadang oleh sekawanan penjahat di salah satu perempatan yang terkenal dengan aksi perampokannya yang selalu terjadi pada jam malam. Saat kejadian, Pak Ahyar tengah berhenti di pinggir jalan tersebut karena ban motornya pecah dan bocor. Jam sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan situasi jalanan saat itu memang benar-benar sepi. Setelah lampu merah menyala, kendaraan lain segera melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukan kondisi mobil ayah yang saat itu sudah dikepung oleh para penjahat. Pak Ahyar yang menyadari bahwa mereka adalah sekawanan penjahat yang selalu meresahkan masyarakat, terutama para pengendara yang membawa mobil sendiri seperti ayah, dengan cepat menghubungi polisi lewat gawainya. Dia mencoba menghalau para penjahat dengan tangan kosong. Keberaniannya membuat kawanan penjahat itu ciut. Namun melihat Pak Ahyar tidak membawa senjata,
Mereka berani menyerang. Tak sia-sia Pak Ahyar memegang sabuk hitam. Ia pun berhasil melumpuhkan para perampok itu hingga polisi datang. Ayah sangat berterima kasih dan merasa berhutang budi pada Pak Ahyar. Sejak itu mereka menjadi kawan baik. Ternyata Pak Ahyar baru saja diberhentikan dari tempatnya bekerja sebagai supir karena perusahaan tempatnya bekerja pailit. Ayah lalu menawarinya menjadi supir pribadi. Awalnya Pak Ahyar menolak, tapi setelah didesak, Pak Ahyar pun dengan senang hati menerima, karena memang kondisinya juga sedang membutuhkan. Selain cekatan dan tak pernah kebut-kebutan, Pak Ahyar ini jujur dan apik dengan kendaraan. Itulah salah satu alasan kenapa ayah masih mempertahankannya bekerja hingga saat ini. Wita sendiri juga masih merasa trauma dan takut karena kejadian 3 bulan lalu. Dirinya sempat mengalami kecelakaan yang tak disengaja. Mobil yang dibawanya terperosok ke dalam solokan besar di pinggir jalan raya. Padahal jalan itu biasa dilewati oleh Wita. Namun nahas, hari itu Wita merasakan kantuk yang sangat hebat. Dan dia hanya sendirian. Panik melanda dirinya. Polisi datang beberapa saat setelah ada warga yang membantu. Beruntung, Wita selalu memakai sabuk pengaman sehingga badannya tertahan saat mobil masuk ke dalam lubang tersebut. Sejak kejadian itu, ayah dan bunda melarang Wita bepergian sendiri. Ayah selalu meminta Pak Ahyar untuk menjadi supir Wita, sampai Wita merasa mampu membawa mobil lagi. Lama sekali Pak Ahyar turun, pikir Wita mulai merasa cemas. Dia menoleh ke kaca belakang dan melihat Pak Ahyar yang sedang berbicara dengan pemilik mobil di belakang. Baiklah, aku tunggu 5 menit lagi. Setelah itu, aku akan turun melihat keadaan, ucapnya dalam hati. Wita penasaran dengan orang yang menabrak mobilnya. 10 menit berlalu. Akhirnya Wita memutuskan turun dan melihat apa yang terjadi. Perasaannya tak enak sejak tadi. Wita pun kembali masuk ke dalam mobil dan membuka gawainya lagi. Dia harus memberi kabar orang kantor secepatnya. Wita sudah memberitahu kantor tentang kejadian yang dialaminya pagi ini. Jika tidak melapor, pihak SDM pasti akan memotong uang makannya. Kabar baiknya, dia tak harus mengikuti briefing pagi setelah semalam dia memutuskan untuk lembur. Apa aku hubungi ayah saja ya? Wita membatin. Tapi sebaiknya aku tunggu Pak Ahyar dulu lah. Sekali lagi Wita meyakini bahwa dia bisa mengatasi ini sendiri. Suasana sangat bising karena kendaraan yang melewati mereka berjalan sangat pelan. Wita melihat beberapa petugas jasa marga baru saja tiba dan mulai mendatangi setiap mobil yang berada di depan mobilnya. Sambil menunggu giliran, Wita mencoba menghitung jumlah mobil yang bernasib sama dengan dirinya. Dia membuka kaca mobil, merasakan hembusan pagi, melihat sekeliling, berharap petugas itu menuju mobilnya segera. Saat ini, dia sangat butuh penjelasan atas apa yang terjadi di depan sana. Tak lama menunggu, salah satu petugas itu menghampiri dan bertanya tentang kondisinya. Wita menjelaskan bahwa penumpang dalam kondisi baik, tapi mobilnya terkena tabrak oleh mobil yang ada di belakangnya. Petugas itu segera mendata dan mencatat nomor mobil, juga penjelasan Wita. Setelah menjelaskan kejadian yang berlangsung, petugas jasa marga itu pamit dan bergegas mendatangi mobil selanjutnya. Rupanya pengemudi mobil yang paling depan sempat kehilangan kesadaran. Kesadaran sementara. Atau istilah lainnya blackout karena mengantuk. Pengemudi tersebut menginjak rem mendadak saat dirinya tiba-tiba tersadar bahwa mobil yang dikendarainya hampir menabrak pagar pembatas jalan sebelah kanan.
Akibatnya, mobil yang berada tepat di belakangnya menabrak, lalu beruntun diikuti oleh mobil selanjutnya. Suasana semakin ramai. Polisi terlihat sibuk mengatur situasi lalu lintas. Jalanan yang mulai macet dan sinar matahari yang mulai meninggi menyadarkan Wita. Pak Ahyar sudah keluar lebih dari 15 menit. Dirinya mulai gelisah. Hatinya tak tenang karena masih belum ada kabar. Akhirnya, Wita memutuskan dan mulai berjalan ke belakang mobilnya. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar jelas dari arah depan. "Tidak bisa begini dong, Pak. Bapak yang salah sudah menabrak saya. Saya sudah mengerem. Bapak tetap harus tanggung jawab." Terdengar suara Pak Ahyar setengah memaksa. "Saya tadi sudah rem, Pak. Tapi Bapak kan berhenti mendadak juga di depan saya." Suara satunya terdengar menjelaskan. Namun suara itu sepertinya tidak asing terdengar. Seperti baru kemarin. Wita seperti mengenal suaranya. Tiba-tiba jantungnya berdegup pelan. Keringat dingin mulai membasahi tangannya. Kakinya tertahan, matanya terpejam tak berani meneruskan langkah. Oh Tuhan, rasanya seperti suaranya. Ya, suaranya. Bibirnya tercekap dalam diam. Mungkin mirip. Wita mulai mengingat lagi kenangan dulu. Dia tak menyangka jika ternyata dirinya masih mengingat suara itu. 4 tahun sudah Wita menghilang dan tak mau mengenalnya lagi. Mimpi buruk yang terus menghantuinya selama ini membuatnya trauma akan laki-laki. Wita tak pernah mau pergi dengan siapapun setelah kejadian itu, kecuali dengan sahabat-sahabatnya. Peristiwa itu sangat membekas pada dirinya. Wita mencoba bangkit dari keterpurukan masa lalu. Bundalah yang selalu ada menemaninya tanpa lelah. Bunda pernah bilang, suatu saat jika kamu bertemu lagi dengannya, dia pasti akan menyesal dan meminta maafmu. Tapi saat itu hatimu mungkin sudah membatu. Tapi Bunda, kenapa sekarang aku merasa seperti ini? Napasnya kembali tercekat. Suara hatinya meminta untuk kembali. Namun entah kenapa kedua kakinya malah semakin mendekat ke arah Pak Ahyar dan seseorang yang sekarang sedang berdiri membelakangi Wita. Wajah Pak Ahyar terlihat merah menahan marah sambil tetap berusaha bersikap sopan. "Saya bisa minta kartu identitas Bapak?" pinta Pak Ahyar tegas. Begini saja Pak, bisa saya minta nomor telepon Bapak?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini Wita yakin dengan pendengarannya bahwa itu adalah suara miliknya. Sosok itu tinggi, lebih tinggi sejengkal dari Pak Ahyar. Punggungnya terlihat bidang. Rambut pendek hitam tersisir rapi dengan postur tinggi tegap proporsional, membuatnya semakin terlihat gagah. Kemeja batik orange coklat yang dikenakannya itu seperti aku kenal. Netranya menyipit mengenali sesuatu. Ya, benar. Itu adalah corak motif parang kecil favoritnya. Batik tulis buatan tangan yang pernah Wita pesan langsung kepada pembuatnya di Jogja. Dirinya sendiri yang meminta corak warnanya secara custom saat itu. Ya Tuhan, ternyata dia masih menyimpannya. Batin Wita dalam hati. Itu adalah hadiah ulang tahun dariku untuknya 4 tahun lalu. Hadiah terakhir yang Wita berikan sebelum peristiwa itu terjadi. Aduh, bagaimana ini? Apa yang kamu lakukan di sini, Wita? Hatinya berteriak panik. Apa sebaiknya aku kembali saja ke mobil? Bodohnya aku kenapa tak menuruti saja apa kata Pak Ahyar tadi. Menyesal Wita turun dan mencoba berusaha untuk kembali. "Mbak, kenapa turun?"
Pak Ahyar tiba-tiba berteriak memanggilnya. Ya ampun, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Wita tersentak. Sepertinya sudah tak mungkin dia untuk kembali ke mobil. Wita harus berusaha untuk bersikap senatural mungkin. Ayo Wita, jangan panik. Batinnya berteriak. Dia harus menghadapi situasi ini. Wita kehilangan kata-kata sesaat. Namun dia segera menguasai emosi dan mengatur suaranya. Ada masalah, Pak? Tanya Wita balik bertanya ke Pak Ahyar. Sepertinya untuk saat ini hal tersebut yang paling masuk akal untuk ditanyakan. Aman, Mbak. Sebentar lagi selesai. Mbak kembali saja. Sahut Pak Ahyar menyuruhnya kembali ke mobil. Beruntungnya aku, pikir Wita cepat. Segera dia berbalik dan berlari menuju mobilnya. Tersengal-sengal napasnya ketika sampai di mobil. Namun dia merasa lega karena bisa terhindar dari sosok itu. Sosok yang sukses membuat lubang di hatinya dan memporak-porandakan perasaannya. Bahkan sampai hari ini, dirinya masih bergetar hebat ketika mendengar suaranya. Ya, dia tak mau lagi bertemu manusia itu sampai kapanpun. Wita membencinya dengan seluruh jiwa raganya. Bunyi kaca mobil sebelah kanan. Wita segera membuka tombol kunci otomatis. Pak Ahyar segera masuk dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Bagaimana Pak hasilnya? Tanya Wita tak sabar. Jantungnya berdetak cepat tak beraturan. Tangannya masih terasa dingin. Awalnya sih ngotot, Mbak. Tapi saya desak terus. Setelah hitung-hitungan, alhamdulillah dia mau ganti tapi cuma 50%. Maaf ya Mbak Wita, jawab Pak Ahyar sambil tersenyum setengah kecewa karena tak berhasil meminta pergantian 100%. Serius Pak, dia mau ganti? Tanya Wita juga setengah tak percaya. Wita sangat mengenal sosok itu. Kamu pasti akan berusaha untuk menang, Ai. Minimal win-win solution. Itu prinsipmu kan yang kamu pegang teguh setiap berurusan dengan klien atau siapapun. Kamu selalu punya cara untuk melobi. Kamu juga yang telah mengajariku bagaimana cara melobi yang benar dan bagaimana supaya aku bisa memenangkan hati calon-calon nasabahku. Wita tersenyum samar mengingat hal itu. Kamu tahu aku paling tak suka bekerja bertemu dengan banyak orang. Dan menurutku, melobi adalah salah satu kekuranganku. Tapi caramu yang selalu membuatku semangat dan berusaha untuk terus maju menjalaninya. Ingatan Wita muncul satu persatu. Sekarang pekerjaanku adalah bertemu dengan banyak orang. Dan melobi adalah salah satu keahlian yang diharuskan dalam pekerjaanku. Wita tak menyangka bahwa dirinya akan terjun dalam bidang pekerjaan yang sama sekali dia tak suka. Oh iya Mbak, kartu identitasnya sudah saya foto. Suara Pak Ahyar menyadarkan Wita kembali. Katanya besok dia mau transfer setelah saya konfirmasi jumlah biaya perbaikannya. Rencananya siang ini saya mau langsung ke bengkel setelah antar Mbak Wita. Lanjut Pak Ahyar. Lalu apa alasan dia tak mau mengganti semua, Pak? Tanya Wita yang masih penasaran. Alasannya karena mobil dia juga rusak bagian depannya. Ya jelas lah, wong dia yang nabrak kok, pasti lebih kencang. Saya lihat lumayan juga sih Mbak, rusaknya. Tapi tetap masih lebih parah mobil kita Mbak. Jawab Pak Ahyar sambil menambah kecepatan. Mbak Wita sudah sangat terlambat ini, pikirnya sambil melihat jam di atas dashboard. Oh, Bapak tadi marah ya sama orang itu? Tanya Wita melanjutkan percakapan. Saya sih ndak marah Mbak, hanya menegaskan saja bahwa kesalahan bukan dari pihak kita. Jawab Pak Ahyar sambil memberikan gawainya ke arah Wita.
Mobil kita pun tadi hampir menabrak mobil yang di depan. Untungnya saya cepat menginjak rem. Kalau dia mau marah, seharusnya mobil yang paling depan lah yang salah, sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Kita di sini kan juga sebagai korban, Mbak. Lanjut Pak Ahyar menjelaskan. Nah, salah dia kalau sampai dia telat menginjak rem. Untungnya tadi petugas jasa marga segera datang dan ikut menjelaskan kejadian di depan. Jadi nggak berlarut-larut, Mbak. Tandas Pak Ahyar sedikit lega sambil menghela nafas. Tapi Mbak, bagaimana dengan sisa biayanya ya? Tanya Pak Ahyar khawatir. Sudah Pak, tenang saja. Nanti saya transfer. Lagi pula ini kan mobil saya. Bapak jangan bilang ke ayah sama bunda ya. Saya takut nanti mereka jadi khawatir. Pinta Wita. Kenapa toh Mbak? Sebenarnya ya enggak apa-apa Mbak Wita. Bapak sama ibu pasti mengerti. Lagi pula hal ini kan bukan hal yang sepele Mbak. Pak Ahyar melihat wajah Wita dari kaca mobil sambil tersenyum penuh pengertian. Jangan sekarang lah Pak. Nanti saja kalau sudah beres ya. Itu pun kalau ayah dan bunda tanya ya Pak. Ujar Wita setengah memohon. Baiklah kalau begitu. Siap Mbak, tenang saja. Saut Pak Ahyar mengerti sambil tersenyum. Lalu Pak Ahyar memberikan gawainya kepada Wita. Wita pun menerima dan segera membuka layar monitor dari gawai Pak Ahyar itu. Dia melihat hasil jepretan Pak Ahyar tadi. Matanya seketika terbelalak, lalu berkaca-kaca setelah melihat foto di depannya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Penasaran kan? Yuk, ikuti terus lanjutan kisah ini di part berikutnya. Jangan lupa, bunyikan lonceng notifikasinya ya. Dan klik tombol subscribe buat kamu yang baru gabung. See you!